Pada ingat nggak nih, tim yang pernah dinaungi oleh Rio Haryanto, pembalap muda bertalenta dari Indonesia. Kami kali ini ingin membahas sejarah dari tim tersebut. Dengan naik turunnya tim itu menjadi daya tarik untuk diulas. Manor Grand Prix Racing Limited diperdagangkan sebagai Manor Racing MRT atau Pertamina Manor Racing MRT. Pada tahun 2009, Manor Grand Prix mendapatkan kesempatan masuk Formula One untuk musim 2010 sebagai ikatan antara tim balap junior yang sukses, Manor Motorsport dan Weir Research. Mereka adalah tim balap Formula One asal Inggris dan konstruktor yang berbasis di Banbury, Oxfordshire, Inggris. Tim ini awalnya memulai balapan pada tahun 2010 dengan nama Virgin Racing. Pada bulan November 2010, Marussia Motors membeli saham mayoritas di tim dan tim tersebut dikenal sebagai Marussia Virgin Racing untuk musim 2011. Dengan ini datang relokasi dari pangkalan asli di Dinnington ke tempat World lama di Banbury, Inggris. Marussia adalah salah satu mitra tim untuk musim debutnya, di mana ia selesai di tempat ke-12 dan terakhir di kejuaraan konstruktor pada tahun 2011. Menyusul awal yang mengecewakan di musim 2011, tim ini berpisah dengan Weir Research dan menjalani kemitraan dengan McLaren Applied Technology menjelang musim 2012. Pada bulan November 2011, tim ini diterapkan pada Komisi Formula One untuk secara resmi mengubah nama konstruktor mereka untuk musim di 2012 dari Virgin ke Marussia untuk mencerminkan kepemilikan baru mereka menjadi tim F1 Marussia. Dalam prosesnya, izin diberikan sebelum diratifikasi secara resmi pada pertemuan Dewan Olahraga Motor Dunia, yaitu FIA. Hingga sepenuhnya diganti nama menjadi tim F1 Marussia untuk tahun 2012. Singkat cerita, tim bangkrut pada November tahun 2014 karena hutang sekitar 60 juta euro atau sekitar 904 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Jadi mereka mencoba untuk menjual mobil dan aset lainnya untuk membayar hutang. Tapi kemudian pada 19 Januari 2015, administrator Marussia mengumumkan bahwa lelang mobil dan asetnya dibatalkan untuk kemungkinan pembelian tim secara utuh akan terjadi. Nasib baik buat Marussia, setelah diumumkan bahwa pemilik dan CEO OVO Energy, Stephen Fitzpatrick, telah membeli tim tersebut. Kemudian Marussia keluar dari administrasi pada 19 Februari tahun 2015 untuk mengganti nama dan dibentuk kembali sebagai tim F1 Manor Marussia. Dengan kondisi tim mempertahankan Marussia sebagai nama konstruktornya sepanjang musim 2015, juga mengadopsi lisensi Inggris. Pada Mei 2015, tim mengumumkan kedatangan Luca Furbato sebagai chief designer. Bob Bell juga bergabung sebagai konsultan. Kesepakatan untuk menyelamatkan tim dibuat menjelang musim 2015 dengan Manor mengoperasikan tim secara independen dari Marussia. Kemudian pada bulan Desember 2015, Dave Ryan ditunjuk sebagai kepala tim untuk tim itu. Tim akhirnya mengubah namanya menjadi Manor Racing MRT untuk tahun 2016 dan menandatangani kesepakatan untuk menggunakan mesin Mercedes. Kemudian pada 19 Januari 2016, tim mengumumkan akan mengganti nama kembali menjadi Manor Racing. Tim tersebut menunjuk mantan kepala desainer Ferrari, Nicolas Tombazis, sebagai kepala aerodinamis dan merekrut sesama mantan karyawan Ferrari, Pat Fry, sebagai konsultan teknik. Pada Februari 2016, Manor mengonfirmasi bahwa Pascal, juara DTM 2015 dan pembalap junior Mercedes, ditambah Rio Haryanto akan membalap untuk tim ini pada tahun 2016. Kemudian pada 22 Februari 2016, Manor meluncurkan mobil baru mereka pada tes pertama. Tim telah menjalani rebranding lengkap di bawah kepemilikan Fitzpatrick dan telah melihat warna tim berubah menjadi merah putih dan biru. Pada balapan musim pertamanya di Australia, Rio Haryanto mengalami nasib buruk. Dia DNF karena masalah drivetrain. Sementara Pascal finish di urutan ke-16. Kemudian pada balapan berikutnya di Bahrain, Haryanto berhasil finish dan menyelesaikan balapan pertamanya dalam karir F1. Walaupun Rio Haryanto hanya bisa mendapatkan posisi 17. Di Grand Prix Austria,
Pascal mendapatkan posisi kualifikasi di posisi 12. Ini adalah hasil tertinggi yang diraih oleh tim. Pascal juga mencetak poin pertama tim dan hasil terbaiknya hingga saat ini dengan finish di urutan ke-10 dalam balapan. Sebelum Grand Prix Belgia 2016, sayangnya Rio Haryanto diturunkan pangkatnya menjadi pembalap cadangan karena kegagalannya memenuhi kewajiban kontraknya. Ini disebabkan karena sponsor tidak dapat memenuhi komitmen finansial mereka. Lalu untuk sisa 9 balapan di musim itu, ia digantikan oleh Esteban Ocon. Kala itu Esteban Ocon dianggap sebagai bakat muda yang menjanjikan. Sedih banget sih ini, karena tidak ada yang mau mendanai Rio Haryanto. Karena kalau dilihat sebenarnya balapan F1 bukanlah harus menang juara satu. Cukup menang atas kompetitor utamanya aja. Jadi misalnya musuh bebuyutannya si Haas adalah Aston Martin. Cukup bagi Haas untuk menang di atas Aston Martin aja. Kalau podium juara satu, ya itu anggap aja bonus. Walaupun memang itu target utama. Lanjut pada Grand Prix Brazil tahun 2016. Sauber berhasil memperoleh 2 poin dan menempatkan mereka di depan Manor di kejuaraan konstruktor. Ini tentu aja hadiah uang sebesar 30 juta euro atau sekitar 450 miliar rupiah jatuh ke tangan Sauber, bukanlah ke Manor. Nyesek banget pasti, cuman kalah 2 poin. Sebelum laporan Grand Prix Abu Dhabi beredar dan dikonfirmasi oleh Stephen Fitzpatrick bahwa tim tersebut sedang dalam pembicaraan lebih lanjut untuk investor baru. Pada 6 Januari 2017 diumumkan bahwa perusahaan induk Manor, Just Racing Service, telah ditempatkan ke dalam administrasi oleh administrator. Kemudian pada 27 Januari, Just Racing Service bangkrut setelah gagal menemukan pembeli. Ini membuat tim ditutup sebelum dimulainya musim 2017. Pada bulan Maret 2017, karena segala upaya untuk menjual tim kepada pemilik baru tidak membuahkan hasil, biaya masuk F1 2017 mereka dikembalikan pada akhir 2017. Dan berakhirlah kisah Manor di Formula One. Kedatangan Haas F1 pada tahun 2016 telah menggantikan Manor sebagai entry terbaru di Formula One. Kita rekap sedikit mengenai Rio Haryanto dan spesifikasi mesin yang digunakan Manor pada tahun 2016. Manor Racing bekerja sama dengan Mercedes dan menggunakan mesin Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 dan menggunakan sasis MRT. Bagaimana dia harus mencari uang untuk dapat mengendarai mobil F1 Manor Racing. Status Rio Haryanto pay driver saat itu. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu pay driver adalah pembalap yang harus membayar sejumlah uang dengan cara membawa sponsor atau bayar sendiri jika dia sultan seperti Nikita Mazepin. Ini berguna untuk mendapatkan kursi di tim tersebut. Jadi jika kesepakatan terjadi, maka pembalap yang sudah melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian, dia dapat menyetir mobil F1 tersebut. Ini kelihatan banget perjuangan orang tuanya ketika di Indonesia kayak apa. Bolak-balik ke sponsor utama, menagih uang kepada mereka agar Rio tetap bisa menyetir mobil Manor. Tapi ya mau gimana lagi ya kan? Di Indonesia jarang sekali perusahaan yang multinasional. Kita ambil contoh, Petronas dan Pertamina. Brand Pertamina hanya ada di Indonesia. Paling kalau di luar negeri itu pun Timor Leste. Dan di beberapa negara seperti Vietnam, Pertamina hanya sebagai pemasok untuk brand tersendiri di sana. Jadi tidak ada brand Pertamina di sana. Jadi karena perihal ini, makanya Pertamina berat mengeluarkan uang segitu besarnya untuk branding internasional. Ya buat apa? Berbeda dengan Petronas. Petronas tidak main-main dengan sponsorship mereka di F1. Bahkan dia adalah salah satu sponsor terbesar tim Mercedes. Saking besar uang yang digelontorkan, Mercedes pun harus menamai tim mereka menjadi Mercedes-AMG Petronas. Ini membuktikan keseriusan Petronas dalam branding secara global. Karena kita tahu, Petronas tidaklah di Malaysia aja, dia ada di beberapa negara di belahan bumi ini. Coba aja kalau Pertamina sebesar Petronas, Rio Haryanto pasti disupport abis-abisan oleh Pertamina. Kemudian kita merekap kiprah balapan Rio Haryanto. Bermula dia DNF di GP Australia.
Kemudian mendapatkan posisi ke-17 di Bahrain. Di China posisi 21, kemudian di Rusia dia DNF kembali, di Spanyol posisi 17, Monza posisi 15, Kanada posisi 19, Austria 16, Inggris DNF lagi, Hungaria 21, dan yang terakhir di Jerman posisi 20. Kalau diadu datanya dengan rekan pembalapnya yaitu Pascal, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Rio Haryanto. Tapi kenyataannya Rio Haryanto harus gantung setir hanya dengan setengah musim aja di F1. Banyak yang bilang Rio Haryanto adalah salah satu pembalap terburuk di F1. Saya tidak setuju sih dengan pernyataan ini, karena dia tidak bisa 100% fokus terhadap karir F1-nya, karena harus mencari sponsor juga, dan dia tidak mendapatkan mobil yang pas dengan dia. Memang ada juga beberapa pembalap yang membawa sponsornya sendiri, seperti Sergio Perez. Tapi Sergio Perez memiliki sponsor yang sangat kuat, sehingga dia terus bisa bertahan di Formula One. Bahkan Sergio Perez mendapatkan kemenangan pertamanya setelah 9 tahun dia di F1. Ini membuktikan tidak semua orang beruntung di dalam olahraga ini, dan seberapa kuat sponsor di belakang mereka. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah akan ada sponsor yang besar dari Indonesia untuk membiayai talenta muda lainnya guna berlaga di ajang Formula One suatu saat nanti? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini.